Salam jumpa kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, Yayasan Buddha Seci kembali menggelar pelatihan bagi relawan komite dan calon komite. Pelatihan ini selain menjadi sarana untuk lebih mendalami semangat Seci, namun juga menumbuhkan terus semangat berbagi relawan untuk masyarakat. Liputannya berikut ini. Relawan Seci tak hanya berbuat kebajikan di tengah masyarakat saja, namun juga memerlukan pelatihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang ada di Seci. Seperti halnya kali ini Yayasan Buddha Seci Indonesia menggelar pelatihan bagi calon komite dan komite Seci di Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Sebenarnya tingkat komite itu adalah kita berkomit kepada masyarakat mau ikut mengemban misi-misi Seci yang meringankan tugas-tugas masyarakat, yaitu bagaimana kita mau turun ke dalam masyarakat, memberi perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, jadi menjadi kaki tangannya masyarakat. Pelatihan diikuti oleh 163 relawan ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, Medan, Batam, Tanjung Balai Karimun, Manado, Bali, hingga Biak. Dengan mengusung tema giat bercerita tentang Seci, senang bercerita tentang Seci, terbiasa bercerita tentang Seci. Hal ini dimaksudkan agar para relawan tak hanya bekerja saja di Seci, namun juga dapat membagikan pengalamannya ini kepada orang-orang di sekitarnya. Kita analisa banyak dari relawan di Indonesia banyak melakukan tapi nggak begitu mau diajak sharing. Nah ini kali kita coba berusaha mengajak Seci memahami bahwa sharing itu mudah loh. Nah ketika kita sudah melakukan, kita lalu bisa sharing, lalu banyak terinspirasi, banyak yang termotivasi, pasti kita akan lebih bersukacita. Dengan hikmat, para peserta pelatihan mengikuti rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Dari acara ini, ternyata telah menumbuhkan kembali semangat para relawan untuk terus membagikan cinta kasihnya di tengah masyarakat. Terharu sekali akan keadaan mereka. Kesan mendalam juga dirasakan oleh calon komite termuda asal Jakarta, ialah Sharon Tanamas. Jalinan jodoh relawan yang aktif di kelompok muda-mudi Seci ini berawal dari ajakan orang tua untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Seci di tahun 1997 silam. Awal mulanya itu ketika pada tahun 97 aku diajak papa mama ikut baksos. Nah, jadi itu sebenarnya tahun 97 itu adalah awal jalinan jodoh aku sama Seci. Jalinan jodoh itu kembali ada. Terus akhirnya aku diajak ikut camp internasional di Taiwan pas tahun 2007. Di sanalah aku menjadi cecing. Aku ingat itu tanggal 20 Desember 2007. Jadi itu awal mulanya aku menjadi seorang cecing sampai akhirnya tahun 2013 aku dilantik menjadi relawan biru putih. Sampai sekarang aku masih menjalani pelatihan diri untuk menjadi murid master yang sesungguhnya. Tentu kita sangat bahagia kalau misalnya anak-anak kita itu bisa berada di dalam keluarga lingkungan Seci. Nah tentu hal yang baik, kebajikan harus kita berbagi, sharing ke lingkungan kita. Tidak luput juga dari anggota kita, anak-anak kita. Daripada mereka di rumah menerka kemana sih papa mamanya ya kan. Nah itu kita pulang sharing dan mereka itu kita kasih tahu, kasih nanam ya mengenai bagaimana kita harus bersyukur, ya kan? Tapi kalau kita ngomong-ngomong aja itu mereka tidak melihat, mereka juga tidak akan paham. Makanya kita mengajak anak-anak terjunlah ke lapangan. Pelatihan ini seperti telah mengingatkan kembali suka duka perjalanan dirinya selama 19 tahun berada di Seci. Kalau aku menjalani sebagai cecing itu merasa kerja Seci itu bohong kalau misalnya nggak capek. Tapi selain jiwa raga capek, batin itu bahagia gitu. Jadi batin itu nggak pernah capek, batin itu selalu bahagia. Bertekad menjadi seorang komite berarti bertambah pula tanggung jawab yang harus dijalankan.
Ini menjadi awal bagi para relawan untuk terus melakukan pelayanan di tengah masyarakat. Komite menurut aku itu adalah saatnya di mana kita menjadi murid master sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita bilang cecing atau relawan-relawan lain yang belum komite, mereka juga mungkin murid master, tapi mungkin mereka ada istilah jenjangnya itu menuju di mana mereka belajar dan melatih diri untuk menjadi murid master sesungguhnya. Semoga melalui pelatihan ini dapat menjadi sarana untuk lebih mendalami Dharma, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Tim DAI TV. Relawan Seci wilayah Bandung kepada para warga yang menjadi korban banjir. Tak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, namun relawan juga memberikan penghiburan di tempat pengungsian. Berikut liputannya. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Bandung beberapa waktu terakhir menyebabkan Sungai Citarum tak dapat lagi menampung debit air. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah yang ada di sekitar aliran Sungai Citarum, seperti Kecamatan Bojong Soang, Dayakolot, dan Baledah, terendam banjir mulai dari ketinggian 30 cm hingga 3 meter. Akibat bencana ini ribuan rumah pun terendam air dan warga terpaksa harus diungsikan. Selain itu, akses penghubung Dayakolot dan Baledah pun terputus karena derasnya aliran Sungai Citarum, sehingga kendaraan tak dapat melintas sebagaimana mestinya. Mengetahui hal ini, maka Yayasan Buddha Seci Kantor Perwakilan Bandung pun langsung bergegas memberikan bantuan untuk korban banjir. Bantuan kali ini lebih difokuskan pada kawasan yang terkena dampak banjir terparah. Di antaranya warga di RW 09 yang terdiri dari 430 kepala keluarga yang berjumlah 2.000 jiwa. Di RW 10 yang terdiri dari 410 kepala keluarga, berjumlah kurang lebih 2.000 jiwa. Lalu 1.209 kepala keluarga di Kecamatan Bojong Soang. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara Yayasan Buddha Seci dengan Kodim 0609 Kabupaten Bandung. Bantuan yang diberikan berupa minyak kayu putih, pembalut, pasta gigi, sikat gigi, pakaian, terpal, dan biskuit diserahkan langsung ke Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Kodim 0609 Kabupaten Bandung. Posko tersebut berfungsi sebagai posko logistik pusat, di mana semua bantuan dalam bentuk apapun akan ditampung terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada daerah yang membutuhkan. Pada kesempatan yang sama, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Hadi Prasojo menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga yang menjadi korban banjir, serta melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan posko dan lokasi banjir di pemukiman warga yang rumahnya masih terendam banjir. Banjir ini yang terbesar selama ini, ya, yang tinggi, tetapi kita cukup tanggap bahwa begitu ada benda banjir dari masyarakat, dari Buddha Seci, itu langsung mengirimkan tadi barang-barang makanan dan sebagainya, dan kita untuk masak. Jadi tenaga dari kita, logistik dari Buddha Seci, ada juga dari Telkom dan dari PLN, Kejaksaan. Jadi saya terima kasih banget dengan Buddha Seci bahwa setiap ada bencana itu pasti duluan untuk membantu kita, untuk membantu masyarakat maksudnya. Tim tanggap darurat Seci Bandung pun setiap ada bencana, relawan selalu berusaha tiba lebih awal untuk memberikan bantuan bagi para korban. Selain itu juga menyalurkan bahan makanan kepada dapur PMI seperti sayuran dan bahan masakan lainnya untuk diolah menjadi santapan bagi para korban bencana.
untuk meringankan mereka-mereka yang kena musibah banjir itu. Ya, kita doakan jangan sampai ada terjadi banjir lagi aja. Relawan Seci tak hanya mengunjungi para korban, namun juga memberikan penghiburan serta dukungan kepada para korban. Tak hanya itu, suasana kekeluargaan pun juga terlihat dari kerjasama antara relawan Seci dengan PMI yang bersatu hati menyiapkan bahan makanan di dapur umum. Semoga cinta kasih ini dapat meringankan penderitaan para korban dan bencana ini dapat cepat berakhir sehingga para warga dapat melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Galvan, Tim Sensanme, Bandung, Jawa Barat. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.